Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP. Jadi pasar kripto kembali bergoncang setelah kemenangan hukum Ripple XRP melawan Securities and Exchange Commission memberi angin segar bagi komunitas kripto. Kini investor justru dihadapkan pada dinamika baru yang mengejutkan, teman-teman. Jadi Well XRP, investor besar dengan kepemilikan jutaan token, itu dilaporkan melepas dan menjual 460 juta XRP hanya dalam kurun waktu 1 minggu, teman-teman. Jadi aksi besar-besaran ini terjadi di tengah penantian pasar terhadap pidato penting Ketua Federal Reserve Jerome Powell di ajang Jackson Hole, teman-teman. Jadi para trader bertanya-tanya apakah kombinasi faktor ini akan membawa XRP ke jurang miris atau justru membuka jalan menuju rally besar-besaran, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan yang dituliskan oleh media ini, selama lebih dari 4 tahun, Ripple terjebak dalam pertarungan hukum melawan SEC yang menuduh XRP sebagai sekuritas ilegal. Pertarungan panjang ini membuat banyak investor ragu, kemudian harga XRP stagnan, bahkan proyek Ripple sempat dianggap terhambat, teman-teman. Namun ketika kasus ini akhirnya selesai dengan hasil positif bagi Ripple, pasar langsung merespon dengan optimisme tinggi. Regulasi yang lebih jelas membuat investor institusi lebih percaya diri dan XRP pun masuk ke dalam salah satu aset kripto dengan tingkat keuntungan tertinggi di pasar, teman-teman. Jadi data menunjukkan bahwa lebih dari 93% pasokan XRP yang beredar itu berada dalam kondisi untung sejak pertengahan bulan Juli, teman-teman. Ini sebuah angka yang luar biasa mengingat volatilitas pasar kripto yang ekstrim, bahkan keuntungan rata-rata pemegang XRP tidak pernah turun di bawah 80% sejak tren naik kuat pada bulan November tahun lalu, teman-teman. Jadi dengan kata lain bahwa kemenangan Ripple atas SEC itu menjadi katalis besar yang membawa XRP kembali ke panggung utama industri kripto. Namun euforia kemenangan Ripple ternyata tidak berlangsung lama, teman-teman. Jadi ternyata tidak berlangsung lama menurut data terbaru. Jadi para investor besar atau yang dikenal dengan sebutan whale itu justru mengambil langkah mengejutkan menjual 460 juta XRP hanya dalam 1 minggu terakhir, teman-teman. Jadi whale atau para pemodal besar dengan saldo 10 sampai dengan 100 juta token XRP itu memangkas kepemilikan mereka secara signifikan, memicu kekhawatiran di kalangan investor retail. Jadi penjualan besar-besaran ini berkontribusi pada penurunan harga XRP sebesar 13% dalam 6 hari terakhir, termasuk koreksi 6% hanya dalam 1 hari perdagangan, teman-teman. Namun ada sebuah fakta yang menarik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di tulisan ini bahwa saat Well menjual, investor kecil dengan kepemilikan 1 sampai dengan 10 juta XRP itu justru menambah saldo mereka sekitar 130 juta token, teman-teman. Jadi fenomena ini memperlihatkan adanya ekspektasi yang campur aduk. Sebagian besar investor besar nampak memilih taking profit atau mengambil keuntungan, sementara investor menengah itu justru melihat koreksi ini sebagai kesempatan emas untuk melakukan akumulasi, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa dalam laporan ini
fokus utama investor ini sekarang tertuju pada pidato Jerome Powell di konferensi Jackson Hole. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut ketua The Fed ini akan berpotensi mengguncang pasar. Jadi bukan hanya pasar kripto, tetapi juga saham, obligasi, hingga komoditas, teman-teman. Mengapa pidato ini begitu penting? Yang pertama adalah adanya kebijakan suku bunga. Jadi jika Powell memberikan sinyal bahwa suku bunga masih akan ditahan tinggi lebih lama, maka pasar berpotensi mengalami tekanan bearish. Sebaliknya, jika ada indikasi pelonggaran, maka aset berisiko seperti kripto itu bisa terbang, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya informasi para whale melakukan penjualan besar-besaran 460 juta token, ini kita akan lihat harga hari ini, teman-teman. Jadi pada saat video ini saya buat, harga XRP sedang koreksi cukup dalam, teman-teman. Ini Bitcoin juga pada hari ini mengalami penurunan, sehingga kita lihat untuk XRP juga terkena dampak juga dari Bitcoin selain adanya penjualan besar-besaran dari para whale. Ini hari ini harga itu diperdagangkan di angka 2,88 US dollar per satu token XRP. Kemudian kita lihat harganya koreksi 3,67% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Namun secara kapitalisasi market kita lihat untuk XRP ini masih menempati peringkat ketiga, teman-teman. Jadi masih mengalahkan USDT. Jadi hanya dua tingkat di bawah Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin, Ethereum, dan XRP. Jadi masih masuk dalam proyek 3 besar. Oke, teman-teman, sekarang pertanyaannya, apakah dengan adanya penurunan harga ini adalah merupakan saat yang tepat untuk melakukan pembelian token XRP? Kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kalau kita lihat di time frame bulan, ini trennya masih tren kenaikan, teman-teman, karena harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, kemudian di indikator stokastik juga masih terjadi golden cross. Kita lihat kita lihat garis merah ini memotong garis putih ke atas. Kemudian kita cek di time frame weekly atau mingguan. Kita cek untuk time frame weekly, walaupun terjadi dead cross, kita lihat di sini garis merah memotong garis putih di indikator stokastik, artinya trennya adalah tren koreksi atau penurunan harga. Tetapi di time frame weekly ini kita lihat untuk harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat apakah layak untuk kita melakukan entry di market. Nah, untuk melihat itu kita langsung masuk ke time frame hari, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ternyata hari ini trennya tren penurunan, teman-teman. Jadi harga breakout di bawah EMA 13 dan EMA 21, artinya masih akan terjadi koreksi yang signifikan di XRP, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kemudian di sini terjadi dead cross di indikator stokastik, garis merah memotong garis putih ke bawah. Ini trennya masih tren penurunan, belum ada tanda-tanda untuk golden cross, dan harga juga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian, saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu, karena trennya di time frame hari masih tren penurunan, dan kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunannya. Jadi kita tunggu ini breakout di atas. Kalau harga misalkan di atas EMA 13 dan EMA 21, itu tidak masalah kita melakukan pembelian, teman-teman. Tapi kalau harganya berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.